Sosok Edy Hiariej, Wamenkum yang jelaskan penangkapan tanpa izin pengadilan, pernah jadi tersangka KPK. Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej atau Edy Hiariej, menjelaskan soal aturan penangkapan hingga penahanan tersangka dalam KUHP baru. Dia menerangkan alasan penangkapan tak harus izin pengadilan bertujuan untuk mencegah kabur dan mempercepat proses penegakan hukum. Yang kedua, mengapa penangkapan tanpa izin pengadilan? Penangkapan itu umurnya hanya 1 kali 24 jam. Kalau izin terlebih dahulu, itu terus kemudian tersangkanya keburu kabur. Nanti yang didemonstrasi, polisi juga yang didemonstrasi oleh keluarga korban. Jelasnya dalam jumpa pers pada Senin, 5 Januari 2026. Diketahui, dalam KUHP baru ada 3 upaya paksa yang dapat dilakukan tanpa izin pengadilan, yakni penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan. Penangkapan dibatasi waktu 1x 24 jam, sementara penahanan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia yang luas dan keterbatasan akses ke pengadilan di sejumlah daerah. Sementara itu, tindakan seperti penggeledahan, penyitaan, pemblokiran, dan penyadapan tetap memerlukan izin pengadilan. Penjelasan Edy itu mendapat tanggapan beragam netizen. Sebagian besar malah mengungkit kasus hukum yang pernah membelit Edy. Waktu kamu jadi tersangka KPK kasus suap, kenapa kamu protes karena gak ada izin pengadilan? Tulis akun di Noah. Rakyat sedang dinasihati soal hukum sama orang penerima suap gratifikasi yang pernah berkasus di KPK, kata akun Ruof Cicial. Apa benar Edy pernah kena kasus hukum? Penelusuran Tribun Sumsel, Edy Hiariej merupakan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Wamenkumham, di era Presiden Joko Widodo. Tapi jabatan itu dicopot usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, atas tuduhan penerimaan suap dan gratifikasi pada 24 November 2023. Edy Hiariej tersangka kasus dugaan suap 8 miliar rupiah oleh KPK. Kasus yang melibatkan Edy Hiariej ini bermula dari laporan Ketua Indonesia Police Watch, IPW, Sugeng Teguh Santoso ke KPK pada 14 Maret 2023. Edy diduga memperdagangkan kewenangannya sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM dalam sengketa kepemilikan saham perusahaan tambang nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, PT Citra Lampia Mandiri, CLM, antara Helmut Hermawan dan Zainal Abidin. Dalam pengurusan sengketa itu, Edy menyuruh bawahannya menerima permohonan pendaftaran perubahan akta perusahaan PT CLM menjadi milik Helmut Hermawan melalui Sistem Administrasi Hukum Umum, AHU. Selain itu, Edy juga disebut-sebut melobi Badan Reserse Kriminal Polri agar menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan, SP3, atas perkara Helmut terkait jual beli 85% saham PT CLM yang dilaporkan Zainal Abidin. Edy diduga menerima suap senilai 8 miliar rupiah yang diberikan Helmut Hermawan melalui 2 asisten Edy, yakni Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Ari Rukmana. Namun ia tak terima dan mengajukan pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 4 Desember 2023 atas penetapan tersangka itu. Gugatan sempat dicabut dan diajukan kembali pada 3 Januari 2024. Hakim Tunggal pra-peradilan mengabulkan gugatan Edy hingga ia bebas dari status tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.